Iya, artinya dalam banyak ketentuan yang sudah ditetapkan ya, dalam ketentuan yang sudah ditetapkan, saya kira juga di ADART partai juga telah menetapkan ya, bahwa peraih suara terbanyak di dalam dapil itu ya tentunya menjadi prioritas utama untuk ditetapkan menjadi anggota legislatif dari partainya. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu selama dalam perjalanan itu yang kemudian calon anggota legislatif itu dipandang tidak memenuhi walaupun dia memperoleh kursi terbanyak. Gitu. Ya. Kalau tertutup gimana, Pak? Kalau tertutup ini kan sebenarnya yang pertama terbuka itu kan adalah bagaimana menggeser dari peran elit partai itu ke masyarakat, ke anggota partai, sehingga anggota partai lain yang tidak menjadi elit itu atau menjadi pengurus di partai itu juga memiliki peluang. Nah, dalam sistem yang tertutup ini ya tentunya karena dia berdasarkan nomor urut tadi, dan biasanya nomor-nomor urut itu akan diisi oleh nomor urut 1, 2 itu kan akan diisi oleh para pengurus utama partai. Betul, ya. Nah, sehingga kalau kemudian hasil dari perolehan suara di partai itu kemudian kurang, maka nomor urut 1 dan 2 itu atau suara-suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai itu kemudian menjadi suara yang kemudian ditambahkan kepada calon anggota legislatif nomor urut 1 dan 2 secara berurutan. Karena kita nanti kan juga sistem kita ini kan sistem sunlight ya, jadi sistem 1, 3, 5, 7 sistem penghitungannya. Jadi penghitungan perolehannya kursinya itu kan di kursi pertama dibagi angka 1, kursi kedua selanjutnya itu dibagi angka 3 bagi yang memperoleh angka 1 gitu. Nah, jadi itu kelemahan ya dalam kekurangan di dalam sistem daftar tertutup ini atau proporsional tertutup itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kemudian kepada kinerja partai terutama itu adalah menyangkut tentang calon-calon anggota yang lain yang terdaftar di dalam legislatif itu tentunya juga karena tadi merasa peluangnya itu menjadi agak lebih kecil, relatif kecil, sehingga kemudian itu bisa berpengaruh kepada kinerja untuk menggalang menggalang kekuatan agar suara partai itu atau publik itu bisa memilih ke partai mereka gitu. Karena seberapapun jumlahnya, karena itu juga akan jatuh kepada nomor urut 1 dan 2. Nah, sehingga kinerja anggota-anggota yang lain yang berada di nomor urut utama itu menjadi berkurang begitu. Karena peluang mereka untuk memperoleh untuk bisa duduk itu juga menjadi sangat kecil. Berbeda halnya tadi dengan sistem daftar terbuka, nomor urut 9 pada saat dia memiliki kapasitas yang baik dalam bekerja dan dia bisa mempengaruhi konstituen, optimal, maka ya pilihan konstituen kan tertuju kepada nomor itu, kepada individu itu, kepada caleg itu. Nah, sehingga dengan semakin banyaknya orang memilih kepada individu di dalam daftar itu dengan sendirinya suara kepada individu itu akan berkontribusi besar kepada suara partai politiknya. Tapi perorangan itu ya sendiri ya. Artinya nanti kan yang akan kita lihat dalam perolehan itu kan yang pertama adalah seberapa besar suara yang sah. Kemudian dari suara yang sah itu seberapa besar yang hanya dipilih kepada partainya, lambang partainya saja. Kemudian seberapa besar yang dipilih kepada individu calegnya. Nah, biasanya di partai-partai tertentu, kalau saya lihat ya di Golkar, di PDIP juga hampir semua partai, kursi itu limpahan suara partai itu akan diberikan kepada calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak di antara teman mereka di dalam satu dapil.